at-tabsyir wal inzar, yaitu menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya apa? Ya menyampaikan wahyu. Wahyu dari Allah itu disampaikan kepada umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شمسور والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ إبراهيم اللقاني وشارحه وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kembali kita malam ini akan meneruskan kajian kitab kecil namun syarat faidah di dalam ilmu aqidah, yaitu kitab Matan Jauharah At-Tauhid. Kita telah sampai pada bait nazam ke-59. Ini adalah pertemuan ke-36. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Wa wajibun fi haqqihim lamanah wa sidquhum wa dhif lahal fatanah. ومثل ذا تبليغهم لما أتوا ويستحيل ضدها كما رووا وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل. Minggu yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan tentang bait nazam ke-59, yaitu perkataan muallif wa wajibun fi haqqihim lamanah. Kenapa dibaca lamanah sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Wasidquhum wa dhif lahal fatanah. Malam ini kita akan menjelaskan tentang bait nazam ke-60, mulai dari bait nazam ke-60 perkataan muallif wa mithlu dha tablighuhum lima atau wa yastahilu didduha kama rawaw. Wa mithlu dha dan seperti yang telah disebutkan. Seperti ini artinya seperti yang telah disebutkan, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi para nabi. Tablighuhum lima atau, penyampaian mereka lima atau terhadap apa yang mereka bawa. Tabligh, ya. Di antara sifat wajib bagi para nabi adalah apa? Tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Allah taala berfirman, "Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq." Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, tugasnya dua, mubashshirin wa mundzirin. Tugas para nabi itu apa? Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dua, tugas mereka dua. Yang pertama adalah mubashshirina, yang kedua adalah wa mundzirina, yaitu menyampaikan kabar gembira. Mubashshirin menyampaikan kabar gembira bahwa orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya di kalangan umatnya, di kalangan umat mereka yaitu para nabi, akan mendapatkan kabar gembira, meraih kebahagiaan abadi dan hakiki di akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi di kehidupan akhirat. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bersama mereka atau kepada mereka kitab yang menjelaskan tentang kebenaran. Jadi kalau tugas para nabi itu menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan, itu artinya mereka menyampaikan wahyu yang mereka terima kepada umatnya, menyampaikan dakwah Islam kepada umatnya. Tidak ada nabi itu yang menerima wahyu kemudian digunakan untuk dirinya sendiri, diamalkan oleh dirinya sendiri, tidak disampaikan kepada yang lain. Karena para nabi itu tugasnya adalah at-tabsyir wal indzar. At-tabsyir wal indzar, yaitu menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Artinya apa? Ya menyampaikan wahyu. Wahyu dari Allah itu disampaikan kepada umatnya. Allah Ta'ala juga menegaskan, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Oleh karena itu tidak ada satupun yang menyembunyikan sesuatu yang Allah memerintahkannya. Allah memerintahkan mereka, para nabi, untuk disampaikan kepada umatnya. Tidak ada satupun di kalangan para nabi dan rasul yang menyembunyikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Bait nazam ke-61. Wa jaizun fi haqqihim kal akli wa kal jima'i lin nisa fil hilli. Wa yastahilu, dan mustahil pada diri para nabi, didduha, lawan dari sifat-sifat yang wajib yang telah disebutkan. Maka mustahil bagi mereka khianah seperti yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Tidak amanah, khianat, tidak amanah, berbohong, lawan dari jujur. Mustahil bagi mereka al-baladah, lawan dari al-fatanah. Al-fatanah mereka disifati dengan sifat fatanah. Tidak ada nabi itu yang bodoh. Para nabi itu semuanya cerdas, memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara pada kali pertama mereka mendengar. Kemudian juga bisa menegakkan hujjah, bisa menegakkan argumentasi yang kuat melawan orang-orang yang mendebat mereka. Tidak ada satupun di antara orang yang mampu mengalahkan mereka di dalam perdebatan, karena mereka diberi kecerdasan yang luar biasa, dianugerahi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan sifat fatanah. Sehingga mustahil bagi mereka baladah, bebal. Diajak ngomong oleh orang sampai 10 kali baru paham, itu namanya baladah, tidak cerdas. Disampaikan sesuatu, dijelaskan sesuatu sampai berulang-ulang, setelah 20 kali, 25 kali baru paham, itu baladah. Tidak ada nabi yang seperti itu. Kalau kita manusia biasa, mungkin seperti itu. Di antara sekian santri, mungkin sebagian besar memiliki sifat cerdas, ya. Ada 1-2 dimanapun.
Tidak hanya di pondok sini, tapi di berbagai pondok pesantren, di madrasah, di perguruan tinggi, pasti ada 1-2 orang, walaupun sudah pilihan ya, barangkali ada di antara mereka yang kurang cerdas, atau ada di antara mereka yang bahkan balidul zihni, bebal, otaknya bebal. Diberi penjelasan berkali-kali tidak paham. Itu namanya apa? Bebal, tidak cerdas. Yaitu kalau manusia biasa mungkin ya, ada yang cerdas, ada yang tidak. Para nabi tidak ada yang bebal. Otak mereka semuanya cerdas karena mereka diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sifat fatonah. Setiap nabi pasti fatin. Setiap nabi pasti cerdas. Kemudian mustahil bagi mereka radhalah. Mustahil bagi mereka radhalah. Mas. Mustahil bagi mereka radhalah. Apa itu radhalah? Melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang hina. Kemudian juga safaha, melakukan tindakan-tindakan bodoh yang tidak sesuai dengan hikmah. Tidak bijak di dalam berucap dan bertindak. Tidak ada nabi yang seperti itu. Mustahil bagi mereka mencuri, mustahil bagi mereka meminum khamr, meminum minuman keras. Tidak ada satupun di antara mereka yang berzina, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Mustahil bagi mereka seluruh dosa-dosa besar, dan mustahil bagi mereka kufur, serta mustahil bagi mereka dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian penting untuk disampaikan bahwa sabaqul lisan, salah ucap, salah lidah, silap lidah, ingin mengatakan A tetapi yang terucap B, ingin memanggil wahai Ahmad tetapi hatinya ingin memanggil wahai Fatimah, tetapi yang terucap adalah wahai Hafid misalkan. Yang terucap adalah wahai Hafid, padahal hatinya ingin memanggil Fatimah, tetapi yang terucap orang lain. Itu namanya sabaqul lisan, silap lidah, salah ucap. Itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Mustahil seorang nabi salah ucap. Atau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah lidah. Baik dalam urusan syariat maupun dalam hal-hal biasa yang tidak ada kaitannya dengan syariat, mustahil seorang nabi sabaqul lisan, salah lidah. Kenapa? Karena seandainya mungkin berlaku pada diri seorang nabi salah lidah, salah ucap, lartafa'ati thiqatu fi sihhati ma yaqulun, maka akan terangkat, akan hilang kepercayaan umat terhadap kesahihan apa yang mereka ucapkan. Seseorang mungkin akan mengatakan, bisa jadi nabi ini salah ucap, ini yang dia sampaikan ini salah ucap. Ini mungkin nabi ini ingin mengatakan haram, tetapi yang terucap adalah halal. Mungkin saja nabi ini ingin mengatakan wajib, tetapi yang terucap adalah haram misalkan. Mungkin saja nabi ingin mengatakan A, tetapi yang dia ucapkan adalah B. Itu kalau seandainya mungkin berlaku pada diri seorang nabi sabaqul lisan atau salah lidah. Makanya para ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan mustahil alias muhal alias tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi salah lidah, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat, asy-syar'iyyat, maupun dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan syariat, yaitu al-'adiyat. Tadi saya mengatakan as-safaha. Apa itu as-safaha? As-safaha, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hikmah, tidak bijak di dalam berucap dan bertindak. Itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Safaha, melakukan tindakan-tindakan bodoh. Seperti apa? Kata badziril mal fi nahwi itlafihi wa ihraqihi, menghambur-hamburkan harta,
ihraqil mal, misalkan membakar harta, membakar uang, membakar emas, membakar perak, membakar harta ya tanpa ada tujuan apapun. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertindak bodoh. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bijak. Tidak mungkin seorang nabi itu melakukan hal-hal yang tidak bijak. Kemudian juga tadi saya sebutkan radzalah. Mustahil pada diri seorang nabi radzalah. Apa itu radzalah? Radzalah itu melakukan hal-hal yang hina, perbuatan-perbuatan yang hina. Seperti apa? Mencuri pandang perempuan yang bukan mahram dengan syahwat. Mencuri pandang, tahu mencuri pandang? Ngelirik. Mencuri pandang. Bukan hanya memandang. Mencuri pandang. Kakhtilasin nadhari ilal mar'atil ajnabiyyati bisyahwah. Seperti mencuri pandang perempuan yang ajnabiyah, bukan apa-apanya, bukan istrinya, bukan mahramnya, bukan budak perempuannya, dengan syahwat. Itu adalah termasuk radzalah. Tidak mungkin hal itu terjadi pada diri seorang nabi. Nah, apa yang disebutkan tadi? Kama rawau. Wa yastahilu didduha kama rawau. Ya, penggalan kedua dari bait nazam ke-60. Kama rawau, sebagaimana diriwayatkan oleh para ahli ilmu dari guru-guru mereka. Sebagaimana diriwayatkan hal-hal semacam yang kami sebutkan tadi, itu sebagaimana diriwayatkan, disampaikan, dikutip, dinukil oleh para ulama, para ahlul ilmi yang thiqat, yang terpercaya dari guru-guru mereka yang juga terpercaya. Wajaizun fi haqqihim, dan diantara yang jaiz bagi mereka, yang mungkin terjadi pada diri mereka adalah al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak sampai mengurangi derajat kenabian mereka, tidak sampai menunjukkan kekurangan pada derajat kenabian mereka. Contohnya seperti apa? Kal akli, seperti makan. Itu mungkin saja terjadi pada diri seorang nabi, karena makan itu adalah salah satu sifat kemanusiaan. Ya, itu sifat jaiz bagi seorang nabi. Apa? Makan. Wa jaizun fi haqqihim kal akli. Ya, seperti makan. Kemudian juga minum, ya, makan yang halal, makan yang minum, makan yang haram tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Kalau manusia biasa, mungkin dia makan yang haram, mungkin dia makan yang halal. Mungkin dia minum yang halal, mungkin dia minum yang haram. Itu manusia biasa. Tetapi kalau nabi, rasul, jaiz bagi mereka makan yang halal, ya. Tidak mungkin mereka makan yang haram. Jaiz. Jaiz itu artinya apa? Mungkin terjadi, mungkin dilakukan. Makan yang halal, minum yang halal, tidur, ya, tidur mata mereka, tetapi hati mereka tidak tidur. Jadi nabi itu yang tidur hanya mata mulianya, tetapi hati mereka selalu terjaga. Hati mereka selalu jaga, hati mereka tidak pernah tidur. Jadi ini adalah salah satu kekhususan yang Allah anugerahkan kepada para nabi dan tidak dianugerahkan kepada selain para nabi, termasuk para wali. Ya, tidak dianugerahkan kepada siapapun selain nabi dan rasul. Tidak dianugerahkan kepada orang-orang yang di bawah derajat nabi dan rasul. Wali, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa itu kalau tidur ya tidur, hati dan mata mereka tidur. Jadi menurut pendapat yang paling kuat seperti itu. Ini adalah keistimewaan, kekhususan, kelebihan yang Allah anugerahkan kepada para nabi, yang tidur hanya mata mereka, tetapi hati mereka tidak tidur. Kal jima'ilin nisa fil hilli wa kal jima'ilin nisa fil hilli. Dan mungkin saja dan jaiz berlaku bagi para nabi
beberapa sifat yang disebutkan di dalam bait nazam ke-61 ini. Di antaranya apa yang disebutkan di sini? Kal jima'i lin nisa fil hilli, yaitu menjima perempuan fil hilli ay fil jawazi, ya, pada keadaan yang dibolehkan, ya, seperti menjima istri, seorang nabi menjima istrinya, atau seorang nabi menjima budak perempuannya, itu mungkin saja dilakukan, ya, bukan sesuatu yang mustahil, karena itu adalah a'rad basyari. Al-a'rad, karena itu semuanya adalah termasuk al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Jadi para nabi itu manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Mungkin saja mereka melakukan al-a'rad al-basyariyah allati la tuaddi ila an-naqsi fi maratibihim ar-rafi'ati al-'aliyah. Mungkin saja mereka melakukan sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka, yang tidak sampai menurunkan derajat kenabian mereka yang luhur dan yang tinggi. Kemudian mungkin saja berlaku bagi mereka al-amrad ghairul munaffirah, penyakit-penyakit yang tidak menjijikkan, penyakit-penyakit yang tidak membuat orang lari dari mereka, ya, orang-orang yang memiliki tabiat yang sehat itu ketika melihat ada seorang nabi yang sakit, dia tidak akan menjauh, dia tidak akan merasa jijik, dia tidak akan lari. Nah, penyakit-penyakit yang tidak menjijikkan itu mungkin saja terjadi, mungkin saja menjangkiti para nabi. Sedangkan penyakit-penyakit yang menjijikkan, penyakit-penyakit yang membuat orang lain yang memiliki tabiat yang normal itu kemudian menjauh dan lari dari mereka, penyakit-penyakit seperti itu mustahil terjadi pada diri seorang nabi. Karena apa? Tugas para nabi sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Jadi kalau seandainya mereka terjangkit penyakit-penyakit yang menjijikkan, yang membuat orang lain menyingkir dan menjauh dari mereka, maka ini adalah yunafi at-tabsyir, bertentangan dengan tugas pokok mereka, yaitu apa? Memberikan kabar gembira. Nabi diberi tugas oleh Allah menyampaikan kabar gembira, maka tidak mungkin dia sakit dengan penyakit yang membuat orang lain lari dan menjauh darinya. Nabi Ayub itu sakit, ya, sakit yang luar biasa, tetapi tidak sampai keluar ulat dari tubuhnya, karena keluar ulat dari tubuh itu adalah penyakit yang menjijikkan. Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis mengenai jenis penyakit beliau apa. Yang jelas penyakit beliau bukanlah penyakit yang membuat orang lain menyingkir dan lari darinya, bukanlah penyakit yang menjijikkan. Seperti apa? Seperti keluarnya ulat dari tubuh, kemudian penyakit lepra, penyakit belang, ya, lepra, belang, keluar ulat dari tubuh, keluar set, seperti di sinetron-sinetron atau sinetron apa itu, ya. Nah, itu kan menjijikkan, ya, membuat orang lari. Itu tidak mungkin seorang nabi mengalami seperti itu, ya, tetapi perlu kita tegaskan bahwa para nabi itu adalah aktsarun nasi bala'an wa aktsarun nasi sabran 'alal bala'. Para nabi itu mana? Sudah mulai ngantuk. Para nabi itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan ujian dan cobaan serta musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di waktu yang sama mereka diberi anugerah sebagai orang-orang yang paling sabar menghadapi musibah.
Jadi orang yang paling berat dan paling banyak ditimpa musibah itu adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, yaitu siapa? Para nabi, para rasul. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat dan semakin banyak musibah yang Allah timpakan kepadanya. Benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Semakin ringan musibahnya, semakin rendah derajat seseorang. Tidak dapat musibah sama sekali, tidak menerima musibah sama sekali, berarti derajatnya sangat rendah di kehidupan akhirat kelak. Derajatnya rendah. Nabi suatu ketika didatangi, disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang ibu yang menawarkan putrinya yang sangat cantik jelita. Ibunya mengatakan kepada baginda Rasulullah, "Wahai baginda Nabi, aku tawarkan putriku ini kepadamu untuk engkau nikahi. Dia tidak pernah sakit. Dia tidak pernah sakit mulai bayi sampai sekarang. Ini adalah putriku yang istimewa. Dia cantik dan tidak pernah sakit." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "La hajata li fiha." Saya tidak membutuhkannya. Kenapa? Rasulullah menolak tawaran dari ibu itu untuk menikahi putrinya, karena Rasulullah tahu bahwa perempuan yang tidak pernah sakit itu derajatnya rendah di akhirat. Rasulullah tidak mau menikah dengan perempuan yang derajatnya rendah. Rasulullah tidak mau menikah dengan perempuan yang derajatnya rendah, karena istri istri Rasulullah itu adalah ummahatul mukminin, ya, teladan bagi ibu bagi kaum mukminin dan teladan bagi mereka. Nah, makanya beliau memilih dan memilah siapa perempuan yang akan beliau nikahi. Beliau memilih perempuan-perempuan yang derajatnya tinggi. Beliau tidak mau menikah dengan perempuan-perempuan yang berderajat rendah. Nah, para nabi itu adalah aktsarun nasi sabran 'alal bala. Para nabi itu adalah orang yang paling sabar di dalam menghadapi musibah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkadang Allah menimpakan demam yang luar biasa kepada beliau. Ya, demam yang kahumma rajulaini. Demam yang menimpa dua orang itu ditimpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menyesuaikan dengan apa? Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya, sesuai dengan seberapa kuat dia memegang teguh agamanya. Semakin kuat seseorang memegang teguh agamanya, semakin tinggi derajatnya, maka semakin besar musibah yang Allah timpakan kepadanya. Terakhir ini peringatan. Nah, peringatan apa ini? Tidak boleh diyakini bahwa para nabi itu mungkin saja terhinggapi hasud di dalam hatinya. Ya, ini karena disebutkan di dalam beberapa kitab. Ada beberapa kitab yang menyebutkan bahwa seorang nabi itu mungkin saja hasud kepada orang lain. Mungkin saja iri dan dengki kepada orang lain. Mungkin saja memandang orang lain dengan pandangan iri, dengki, hasud. Disebutkan di dalam beberapa kitab. Nah, ini dibantah di dalam kitab ini, Syarah Jauhar At-Tauhid, bahwa hal itu tidak mungkin terjadi pada diri seorang nabi. Ya, karena itu menunjukkan kekeruhan jiwa itu menunjukkan kekotoran hati. Itu menunjukkan bahwa hati seseorang ketika dihinggapi hasud, iri dan dengki, hatinya kotor. Tidak mungkin hati kotor itu terjadi pada diri seorang nabi. Oleh karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa ada sebagian nabi, ada seorang nabi yang memandang kepada kaumnya suatu hari, kemudian dia merasa takjub. Dengan banyaknya jumlah umatnya. Dia merasa takjub dengan banyaknya
jumlah umatnya, maka seketika itu juga, di waktu yang sama, di detik itu juga, setelah Nabi itu memandang umatnya, melihat umatnya dengan pandangan takjub, hal itu kemudian menyebabkan 70.000 umatnya meninggal seketika. Ini tidak benar, cerita ini tidak benar, ya. Jadi kita wajib meyakini bahwa ada yang disebut dengan al-isabah bil ain, ya, al-isabah bil ain. Apa itu al-isabah bil ain? Pengaruh buruk pandangan mata yang disertai dengan hasud dan atau takjub atau ujub, ya. Pandangan mata yang disertai dengan hasud, ujub atau takjub. Jadi kalau seseorang melihat orang lain, seseorang memandang orang lain dengan hasud, ada hasud, kemudian memandang orang lain, lalu terucap kata-kata pujian misalkan, tetapi disertai rasa hasud. Wah, mata kamu indah sekali, tapi disertai rasa hasud. Itu bisa terjadi al-isabah bil ain. Pandangan mata yang disertai dengan hasud, yang tidak diiringi dengan doa berkah, ya, disertai dengan hasud di dalam hati, itu bisa menyebabkan orang yang dipandang mengalami pengaruh-pengaruh buruk. Di antaranya apa? Sakit, demam secara tiba-tiba, ya. Itu hak. Al-ainu haqqun yahduruha syaitan wa hasadu bani Adam. Jadi pengaruh buruk pandangan mata yang disertai dengan hasud, disertai dengan ujub, disertai dengan takjub, itu bisa berpengaruh buruk pada orang yang dipandang, orang yang dilihat. Bisa sakit tiba-tiba, bahkan bisa mati. Kapan-kapan kita jelaskan secara panjang lebar, ya, mengenai al-isabah bil ain. Nah, orang-orang yang memandang dirinya sendiri dengan pandangan ujub dan takjub, itu juga bisa menyebabkan dirinya sakit. Berkaca, bercermin di depan cermin, kemudian melihat dirinya disertai dengan pandangan takjub, kemudian tidak berdoa berkah, tidak diiringi dengan doa berkah, maka itu juga bisa berpengaruh buruk kepada diri sendiri. Tiba-tiba panas, tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit kepala yang luar biasa, tiba-tiba ada sesuatu yang ada gangguan di dalam organ-organ dalam. Setelah dicek ke dokter, ternyata kata dokter ini nggak ada sakit apa-apa ini. Dokter tidak tahu, tidak bisa mengidentifikasi sakit apa ini, karena memang bukan sakit medis, bukan sakit medis, bukan sakit yang bisa dilihat oleh dokter. Tetapi ini adalah sakit yang diakibatkan oleh pengaruh buruk pandangan mata yang disertai dengan hasud, disertai dengan takjub, disertai dengan ujub, ya, tanpa ada doa berkah setelahnya. Makanya kalau takjub dengan sesuatu, atau mungkin suatu saat takjub dengan dirinya sendiri, sepertinya saya ini orang yang paling ganteng ini satu desa ini. Bercermin dilihat, bentuk mata saya kok bagus ya, gitu. Takjub dengan dirinya sendiri. Maka iringi dengan doa barokah. Allahumma barik fiyya wa la tadurrani. Ya Allah, berkailah aku dan janganlah engkau membahayakan aku. Allahumma barik fiyya wa la tadurrani. Kalau orang lain didoakan berkah, Allahumma barik fihi kalau laki-laki. Allahumma barik fihi wa la tadurrahu. Kalau perempuan, Allahumma barik fiha wa la tadurraha. Allahumma barik fiha wa la tadurraha. Jelas ya? Nah, itu berarti nggak benar kalau ada cerita yang menyatakan ada seorang nabi di masa lalu yang takjub, memandang umatnya dengan pandangan takjub. Lalu dia mengatakan, di dalam hati dia menyatakan, alangkah banyaknya jumlah umatku takjub dengan apa yang telah dia lakukan. Seketika itu juga pandangan mata seorang nabi itu menjadikan 70.000 umatnya mati seketika karena pandangan takjubnya yang tidak diiringi dengan doa barokah. Ini cerita yang tidak benar ini, Mas. Ya. Ini adalah cerita yang tidak benar. Tidak berdasar.
Jelas ya? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis yang bisa dipercaya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.